Terima kasih Anda masih bersama Alfian Raharjo dan juga saya Aziza Hanum di Good Morning. Ini ada profil seorang yang bisa dibilang kita kagumi ya Alfian ya. Hesti Sutrisno, wanita sehari-hari mengenakan busana syar'i dan juga bercadar yang hidup bersama dengan belasan anjing terlantar di rumahnya. Anjing-anjing ini ia rawat dan tentunya ia besarkan. Ya, walau sebenarnya Hesti ini sudah mengetahui bahwa air liur anjing ini adalah najis dalam agama Islam, Hesti ternyata tidak khawatir. Karena menurutnya Islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara mensucikan diri dari najis anjing. Sudah 3 tahun, Hesti Sutrisno dan keluarganya berbagi tempat dengan belasan ekor anjing liar di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Semua anjing di rumah Hesti ia temukan saat terlantar di jalanan dan berbagai tempat lain. Awalnya Hesti mengaku takut dengan anjing, namun pertemuannya dengan anjing hitam yang ia beri nama John pada tahun 2015 mengubah hatinya. Ia merasa tersentuh dan kasihan melihat anjing yang masih kecil tersebut berkeliaran di jalan. Jika tidak ditolong, ia khawatir hewan-hewan itu akan mati. Anjing kecil itu pun ia bawa ke rumah hingga kini. Ia terakhir memungut anjing liar pada tahun 2017 dan hingga kini ia telah memelihara 11 ekor anjing liar di rumahnya. Selain anjing, ia juga memelihara 30 ekor kucing liar. Untuk merawat belasan anjing dan puluhan kucing, sehari-hari ia mengandalkan berjualan keripik dan baju. Hasil penjualan tersebut, ia sisihkan untuk memberi makan hewan peliharaannya. Walau mengetahui air liur anjing haram dalam agama Islam, Hesti tidak khawatir karena menurutnya, Islam juga sudah mengajarkan cara mensucikan diri dari najis anjing. Ia juga harus membersihkan rumah berkali-kali dalam sehari untuk menjaga rumahnya tetap bersih. Ya, dan sekarang akhirnya sosok yang tengah menjadi perbincangan di media sosial ini sudah hadir di studio CNN Indonesia, yaitu Mbak Hesti Sutrisno. Yeay. Good morning Mbak Hesti. Good morning, Mbak Hesti. Wah, ini ternyata sambil bawa si John nih. Ya Si John kayaknya malu-malu ya, John. John. Waduh, John. Apa kabar, Mbak? Iya, baik. Alhamdulillah. Tadi repot nggak sih Mbak bawa ini si John ini ke sini? Ini kayaknya dalam posisi masih takut dan Iya, ya. karena baru pertama kali keluar dia. Pertama John masuk TV. Padahal di rumah itu jagoan loh dia ini. Oh iya. Oh gitu. Oke, Mbak, dulu awalnya kan takut sama anjing nih, Mbak. Iya. Terus tiba-tiba muncul rasa kasihan gitu ya setelah Iya. melihat anjing yang terlantar gitu. Akhirnya berani memelihara gitu. Iya. Awalnya kesulitan nggak sih Mbak melihara anjing gitu awalnya sebagai orang yang baru gitu? Awalnya sih ya mungkin saya udah terbiasa dengan kucing, jadi awalnya sih ngasih makannya sih memang ditemenin tetangga ya, yang punya anjing juga gitu. Nah dia juga minta tolong ya katanya. Oh ya udah. Terus saya kedua kalinya ditemenin sama anak saya gitu ngasih makan. Dianya juga baik sih, nggak galak, jadinya kita nggak ada kesulitan gitu. Oke. Nah terus tentu saja kan ketika awal pelihara anjing gitu ya, apalagi dengan kondisi Mbak Hesti yang bercadar dan menggunakan baju yang syar'i ini, tanggapan orang sekeliling seperti apa Mbak? Keluarga terutama? Ya kalau keluarga ya pastilah protes ada gitu ya. Udahlah, mereka juga kan tahu keadaan saya seperti apa, nambah-nambahin aja capek gitu kan. Cuman saya setiap inian keluarga gitu, terkadang saya lebih memilih diam gitu daripada menjelaskannya. Ini ujian buat saya gitu. Udahlah saya jalanin dulu, biarin saya selesain takdir saya dulu ini yang udah Allah beri ke saya gitu. Suatu saat keluarga saya pun akan mengerti gitu apa yang sedang saya jalanin ini gitu. Saya juga nggak pernah berdoa sama Allah, ya Allah tolong saya kasih agar peduli sama anjing, enggak kan. Cuman ketika saya meminta sesuatu yang mungkin saya nggak bisa ungkapin ke siapapun, Allah kasih ujian saya dengan ini gitu. Mungkin dengan ujian kucing, pasti dipungut lagi, pasti dipungut lagi gitu. Nah kebetulan memang ujiannya ini gitu, saya diketemukan dia dalam keadaan dia makan sampah gitu, lagi makanin sampah, rumput gitu. Ya karena saya pelihara kucing jalanan, entah kenapa tiba-tiba saya ngerasa kasihan dan dia juga ngeliatin gitu. Dianya ngeliatin saat itu kayak dia pengen makanan gitu gitu. Nah saya langsung ke tetangga saya yang punya anjing. Dia memang suka kasih makan tapi nggak selalu gitu. Jadi tolong ya Bu Reno gitu ya udah akhirnya dari semenjak itu saya selalu kasih makan dia dan
nggak langsung rawat dia di rumah. Oke. Nah, saya selalu ngasih makan, setiap habis ngasih makan dia di rumah kosong, ketemu tetangga ngobrol, dia selalu ngacak-ngacak sampah, sendal, sepatu tetangga pada hilang, tahu-tahu ada di rumah kosong itu. Mengacau ya pokoknya. Iya. Terus sempat ada yang protes nggak Mbak ketika awal-awal, tetangga terutama yang protes ketika melihara anjing gitu? Alhamdulillah Mbak untuk- kondisinya begini ternyata kan najis dan sebagainya Melihara gitu. anjing. Alhamdulillah sih tetangga saya yang lain gitu yang udah kenal saya dari awal saya tinggal di situ nggak ada masalah gitu. Karena kita juga tinggal di situ nggak pernah rusuh lah ibaratnya gitu. Ada ini kita saling bantu-bantu lah gitu ya, Oke. nggak ngerasain orang juga gitu. Cuman memang ada salah satu tetangga yang memang pastilah ya, di mana kita tinggal pastilah Allah kasih ada penyuka dan tidak penyuka suka. gitu. Kalau dikasih penyuka mulu enak banget ya hidup kita gitu kan. Gak ada cobaannya ya Iya, Mbak ya. kayaknya lancar jadinya istirahat dong ntar ya kan. Dikasih kesenangan terus sampai kita nggak dikasih ujian Nah, gitu. terus ini Mbak Hesti, berarti John ini adalah anjing pertama yang Mbak Hesti Iya. punya. Dan sekarang total di rumah udah ada berapa banyak anjing dan kucing? ada 11. 11 anjing, kucing? Kucing 30 lebih malah sekarang. Wow, Karena banyak. saya nggak bisa menetapkan berapa kucing yang ada. Karena kalau kucing, setiap saya dari Pamulang ke Bogor itu selalu menemukan anak kucing. Oh, itu selalu Mbak Hesti bawa ke rumah? Iya, karena di Dipelihara? pinggir jalan raya gitu. Dalam keadaan mereka yang ada yang sampai kurus gitu. Nah Mbak, kan kalau makanan anjing dan makanan kucing ini kan bukan sesuatu hal yang murah ya Mbak. Mbak Hesti mengandalkannya dengan berjualan keripik, kemudian berjualan baju. Itu bisa memenuhi. Atau Mbak Hesti juga kadang menerima ada donatur-donatur yang memang peduli terhadap binatang. Mbak Hesti juga menerima donatur itu. Iya, nah itu dia tahun 2017 waktu saya masih merawat 2. Itu ujiannya luar biasa. Mungkin Allah sedang menguji apakah saya benar-benar ikhlas gitu, nolongin anjing jalanan gitu. Akhirnya Allah kasih saya nggak punya apa-apa, Oke. nggak bisa beli makanan dan orang juga nggak peduli gitu. Memang ada yang datang nolongin. Saya pernah minta tolong sama seseorang yang saat itu kucing saya, guguk saya belum makan seharian. Saya maksudnya pinjam makanannya dulu gitu. Nanti kalau pas ada yang donasi atau saya punya uang saya ganti. Baikin. Itu saya diabaikan. Dari semenjak itu saya nggak mau lagi minta tolong sama orang. Jadi saya terus aja minta tolong sama Allah. Ya Allah tolong. Jadi saya sama John, sama Gupi, sama kucing-kucing selalu bilang gini, sabar ya, besok pasti kita dapat makanan dari Allah. Sabar ya. Terus besoknya nggak dapat, sabar ya, besok pasti Allah kasih deh. Entah siapa Allah kirimin orang baik gitu yang nggak ada embel-embel kita harus gimana-gimana, pasti deh. Begitu lagi terus nguatin mereka terus. Ini kan nggak bisa dilepas ya. Ya Allah nguji kesabaran saya, mungkin saya Terus sabar ya. akhirnya dikasih. Oke. Dikirimin orang baik, Besti saya mau kasih duit ini nih buat beli, alhamdulillah. Makanan, alhamdulillah. Saya selalu bilang gitu, ya Allah alhamdulillah. Kita bersyukur ya John. Ini juga sekarang saya bilang, John kita udah nggak kelaparan lagi. Mbak Hesti, tapi saya juga penasaran. Mbak Hesti kan sekeluarga sebagai Muslim juga di dalam rumah, tentunya keadaan nggak mungkin seperti Iya, harus bebas yang dari diharapkan. najis kan Iya, ya, itu gitu. gimana tiap Nah hari itu Mbak? dia. Orang kan cuma ngeliat dari figur fotonya aja ya, peluk-pelukan. Padahal nggak seperti itu setiap hari saya. Saya juga punya kesibukan sendiri, saya juga harus beribadah. Ya saat-saat saya berinteraksi sama mereka tuh ya ada saat-saatnya gitu. Kalau kasih makan memang selalu setiap hari Setiap gitu hari. kan. Nah tapi kan kasih makan saya juga harus ke Bogor, bolak-balik gitu. Mereka ini ada tempatnya sendiri yang tidak mengganggu saya beribadah gitu. Jadi saya ngerasa nggak ada masalah. Berarti gitu. tidak diizinkan atau ada ruangan khusus di mana bahwa Saya beribadah enggak. anjing Dimana- apa peliharaan ini tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Iya, dan ruangan mereka itu, pun gitu. tahu, dan Oke. mereka Udah pun tahu, ngerti. ngerti. Nah kayak yang papi-papi kalau masuk ya cuma di situ-situ aja, kalau enggak cuma nongolin pala gini udah dia keluar lagi gitu. Dan mereka pun tahu, ngerti. John juga ngerti gitu. Enggak ada yang berani masuk. Ini tempat ya kecuali kucing ya. Kalau Kucing. kucing memang ada di situ semua di tempat. Enggak masalah saya pikir Iya. gitu Oke. di tempat saya Mbak sholat Esti, itu. kan ini 11 anjing, 11 ekor tuh banyak ya Alfian. Misalnya untuk satu ekor anjing aja biaya makannya tuh udah mahal banget. Untuk 11 kalau boleh tahu dalam 1 bulan pengeluaran bisa sampai berapa sih Mbak Hesti? Ini jumlah 11 itu kan baru pas 2018 ini ya kan.
saya nggak tahu, nggak pernah ngitungin pengeluaran mereka karena saya pikir saya memang harus ngiklasin apa yang saya keluarin untuk mereka tanpa hitung-hitungan gitu, karena Allah kan memberinya juga nggak hitung-hitungan ke saya Oke. kan. Terus kalau ada yang sakit gitu perawatannya gimana Mbak? Dibawa ke dokter, terus biayanya gimana? Ya waktu orang pada belum tahu ya saya ngerawatin sendiri aja. Apa yang saya punya obat itu, dan ada dokter juga yang baik banget. Nih Mbak Hesti, kamu harus siapin. Saya memang ngomong, dok, saya kan nggak ada donatur dok sendiri. Nih kalau ini sakit apa ya dok gitu. Dia selalu ngasih tahu saya gitu karena memang tahu gitu. Saya waktu itu nggak ada donatur, yang cuman kadang-kadang ada yang ngasih aja gitu. Cuman waktu itu nggak ada donatur tetap yang selalu ngasih uang gitu. Jadi saya berusaha sendiri gitu. Mbak Hesti, saya penasaran juga. Mbak Hesti sekarang viral nih di media sosial, pemberitaannya dimanapun. Dan otomatis pro dan kontra pun semakin kencang nih yang datang Mbak Hesti gitu. Mbak Hesti menghadapinya gimana sih? Itu dia, saya justru malah nggak tahu viralnya saya kayak gimana karena saya sibuk bikin kriuk. Makanya saya tahunya dari teman-teman juga, Mbak Hesti ngirim WhatsApp. Saya nggak sempat baca. Saya WhatsApp untuk yang pesan orderan keripik aja udah menumpuk gitu. Udah nggak ngurusin tuh lihat yang viral-viral ya? Bener, saya ngurusin keripik karena kan jauh ya pembuatan keripiknya itu ke rumah orang tua gitu. Jadi setelah bikin keripik sampai rumah saya beresin rumah lagi, ngurusin kucing lagi, ini lagi. Jadi bener saya mau dikatain apapun saya bener nggak tahu. Cukup memaafkan saja gitu. Berarti tiap hari bersuci 7 kali salah satu dengan tanah itu ya Mbak? Setiap hari? Enggak setiap hari ya, kalau misalkan pas terkena aja. Kalau misalkan saya megang bulu gini ya saya cukup membersihkan diri aja. Enggak yang mesti yang ini kan kalau terkena liurnya aja. Gitu. Oke. Kalau misalkan saya saya meluk begini kan ini saya tertutup dengan hijab saya. Tidak ada permasalahannya. Saya tinggal ganti baju dan mereka nggak tahu saat saya beribadah kan saya juga mempunyai pakaian yang lain yang dikhususkan saya untuk beribadah gitu. Nah itu makanya saya kadang bilang jangan hanya melihat dari penampakan. Ketika kita tidak tahu keseharian orang itu, jangan langsung menghujat gitu. Itu adalah fitnah. Bukan saya yang rugi, kalian sendiri gitu. Tidak menjudge ya Mbak Hesti. Mbak Hesti mungkin yang terakhir ini sudah ada 11 ekor anjing di rumahnya, juga ada 30 ekor kucing tanpa donatur, biaya sendiri begitu ya Mbak Hesti. Kalau misalnya nanti besok misalnya pulang dari Trans, sekarang dari CNN nemu ada anjing di jalanan, masih mau nambah lagi nggak? Iya, kalau memang Allah menghendaki saya nggak bisa menghindar. Itu banyak yang nanya. Kalau misalkan Mbak Hesti nemu anjingnya, kan hati saya digerakkan Allah yang menggerakkan, bukan saya gitu. Tapi kalau misalkan Allah bilang ambil, tolong, digerakkan untuk nolong, dia nggak mungkin nggak saya tolong, pasti saya tolong. Mungkin satu lagi, mungkin ini saya juga pemirsa ada yang tergerak, mungkin ingin membantu memberikan donasi untuk anjing-anjingnya Mbak Hesti, bisa mengontak kemana? Iya, ke WhatsApp aja ya langsung, atau ke IG. IG udah komplit banget, ada Instagram ya? Instagram Hesti Sutrisno. Instagram Hesti Sutrisno ya. Jadi udah ini ya Mbak Hesti, kalau ada yang mau membantu bisa langsung ke sana ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Hesti sudah hadir di CNN Indonesia Good Morning dan berbagi bersama kita semua, bersama dengan John yang akhirnya sudah nggak takut-takut lagi. Ya, Good Morning masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Benar sekali, tetaplah bersama kami.